Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya Tiara Harini NPM C0C01935 Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Kalau dalam prakteknya, jarak akuisisi itu dilakukan oleh perusahaan akuisisi dengan menyerahkan nilai akuisisi yang sama dengan nilai tercatat. Kenapa? Alasannya karena sebelum melakukan akuisisi pada perusahaan lain, suatu perusahaan yang akan mengakuisisi itu akan melakukan uji kekayaan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum ia memutuskan akan melakukan akuisisi atau tidak. Hal yang pertama yaitu apa yang ia dapatkan dari mengakuisisi perusahaan tersebut, mempertimbangkan reputasi. Yang kedua, reputasi manajemen yang bagus. Yang ketiga yaitu melakukan uji atau menilai nilai wajar dari aset maupun liabilitas perusahaan yang akan diakuisisi secara pembuatan laporan keuangan konsolidasian. Contohnya, dalam mengakuisisi 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar untuk mengakuisisi seluruh kepemilikan pada PT Andalas sebesar 100%. Berdasarkan contoh sebelumnya, kita mengetahui bahwa ekuitas PT Andalas itu sebesar 1,2 miliar. Tetapi kita harus ingat bahwa ekuitasnya PT Andalas itu 1,2 miliar. 800 jutanya modal saham biasa dan 400 jutanya saldo laba. Maka dari itu, akuisisi 1,5 miliar dibandingkan dengan ekuitas perusahaan anak yang diambil 1,2 miliar. Maka disimpulkan bahwa PT Nusantara itu pada nilai melebihi nilai tercatat dari ekuitas. Diketahui, ekuitas PT Andalas 1,2 miliar. Maka PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas dengan nilai wajar melebihi dari nilai tercatat. Jurnal PT Andalas, investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 miliar dan kas sebesar 1,5 miliar. Masuk pada tabel 4.1, perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. Saldo 1 Januari 2015. Rasionya 100% dibandingkan dengan 0. Investasi PT Nusantara atas PT Andalas itu 1,5 miliar. Tidak ada kepentingan non-pengendalian. Modal saham sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta. Dan muncul diferensial sebesar 300 juta. Maka diperoleh jumlah eliminasi itu saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, dihapus dan dicatat di debit. Kemudian menghapus investasi PT Induk pada PT Anak, yaitu 1,5 miliar. Lalu akun diferensial sifatnya sementara akan dialokasikan. Dari transaksi tadi, maka timbul diferensial atau selisih antara nilai investasi dan nilai wajar senilai 300 juta. Diferensial ini timbul akibat dari perbedaan nilai aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Yang kedua, adanya goodwill atau aset tak berwujud. Basic jurnal eliminasi. Yang pertama, menghapus ekuitas PT Anak. Ekuitas lebih besar daripada saldo laba senilai 400 juta, saham senilai 800 juta. Yang kedua, menghapus investasi PT Induk pada PT Anak senilai 1,5 miliar. Yang ketiga, muncul akun diferensial bersifat sementara.
Diferensial berdasarkan PSAK 22 revisi 2010 harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai buku atau dialokasikan sebagai goodwill. Goodwill menurut PSAK 22 revisi 2010, goodwill adalah sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan dan pengendalian, nilai wajar kepentingan ekuitas sebelumnya, diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi pada nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan kepada goodwill. Sejumlah nilai tersebut, goodwill sebesar 300 juta dan diferensial sebesar 300 juta. Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill merupakan subjek pengujian penurunan nilai sesuai PSAK 48 dan tidak dapat diamortisasi. Penurunan nilai goodwill terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan nilai yang dapat diperoleh kembali, yakni nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai atau hasil investasi di masa yang akan datang. Pembelian dengan diskon. Pihak pengakuisisi melakukan pembelian dengan diskon, yaitu suatu kombinasi bisnis di mana hasil penjumlahan harga ekuitas yang diakuisisi dan harga wajar kepentingan dan pengendalian lebih kecil dari nilai wajar total ekuitas yang diakuisisi. Hal ini mengidentifikasi adanya diskon pembelian yang menjadi keuntungan bagi pihak pengakuisisi. Konsolidasian pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada periode setelah periode terjadinya akuisisi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian. Untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatat. Alasannya karena pada pengakuisisi yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih, atau bahkan goodwill. Maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. Selain itu, PSAK 65 2014 juga menyatakan entitas-entitas dalam kelompok usaha yang akan dikonsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Maka, ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi, perlu dilakukan penyesuaian untuk memastikan keseragaman. Hal ini bermaksud untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Isu lain seputar konsolidasian. Biaya transaksi terkait akuisisi. Biaya transaksi yang terkait proses pengakuisisian suatu perusahaan besar kemungkinan untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum, biaya konsultasi, biaya terkait akuntansi, biaya penelitian, dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, dan lain-lain.
Menurut PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali biaya untuk menerbitkan efek baik berupa utang atau ekuitas yang perlakuannya mengikuti PSAK 55 Revisi 2014 Instrumen Keuangan, Pengendalian dan Pengukuran. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.